Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis perubahan entalpi standar. Kira-kira ada berapa ya jenis-jenis dari perubahan entalpi standar? Yuk kita cari tahu jawabannya melalui video pembelajaran kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi reaksi kimia itu dipengaruhi oleh jumlah zat, wujud zat, suhu, dan tekanan. Pengukuran perubahan entalpi pada suhu dan tekanan yang berbeda akan menghasilkan nilai perubahan entalpi yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, disepakati suatu keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan pada tekanan 1 atm. Jadi ini ya, yang namanya keadaan standar itu ini, suhunya harus 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Jadi, apa itu perubahan entalpi standar? Nah, lambangnya delta H ya, ada 0 kecil di atasnya ini. Jadi, perubahan entalpi standar itu merupakan perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar. Seperti tadi ya, suhunya ini dan tekanannya 1 atm. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini jenis-jenis perubahan entalpi standar yang akan kita pelajari itu ada 4. Yang pertama ada perubahan entalpi pembentukan standar. Pembentukan. Ini lambangnya delta HF. Ingat ya, kalau yang pembentukan itu delta HF. Kemudian ada perubahan entalpi penguraian standar. Ini lambangnya delta HD. Kemudian ada perubahan entalpi pembakaran standar. Ini lambangnya delta HC. Kemudian ada perubahan entalpi penetralan standar. Ini lambangnya delta HN. Oke, kita akan pelajari dari satu persatu kira-kira apa perbedaan dari keempat jenis ini. Yang pertama, ada perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Nah, apa itu perubahan entalpi pembentukan standar? Jadi, perubahan entalpi pembentukan standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol senyawa. Harus 1 mol ya. Pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar. Suhunya 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Ingat, yang namanya pembentukan itu suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya. Coba kalian perhatikan persamaan termokimianya. Di sini ada unsur H2 dan O2 direaksikan, kemudian membentuk senyawa H2O atau air. Oke, yang namanya pembentukan itu pasti dari unsur plus unsur menjadi suatu senyawa. Ingat ya, koefisien antara kiri dan kanan harus sama, hanya 2, di kanan juga hanya harus 2, gitu. Dan delta HF-nya atau perubahan entalpi pembentukan standarnya negatif 283 kJ per mol. Reaksi di atas artinya untuk membentuk 1 mol H2O terjadi pelepasan kalor sebesar 283 kJ per mol. Nah, kita perhatikan untuk membentuk 1 mol H2O ini 1 ya, karena di sini kan kalau nggak ada tulisan angka berarti dia dianggap 1 mol. Kalau ada 2 berarti 2 mol gitu ya. 1 mol H2O terjadi pelepasan. Kenapa pelepasan? Karena dia negatif, berarti eksoterm, berarti melepas kalor. Oke, jadi perubahan entalpi pembentukannya sebesar negatif 283 kJ per mol. Harus per mol ya, karena per 1 mol. Ingat ya, dari pengertiannya itu harus pembentukan 1 mol. Nah, sekarang kalian perhatikan ada contoh soal di bawah ini. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dan delta HF-nya negatif 92 kJ per mol. Berapa perubahan entalpi pembentukannya? Kira-kira apakah tetap negatif 92 atau berbeda ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, ini kan tadi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 ya. Nah,
reaksi di atas menyatakan untuk membentuk 2 mol gas amonia, 2 mol, karena di sini angka 2, berarti menunjukkan 2 mol. Ingat ya, kalau koefisien ini menunjukkan jumlah molnya ya. Terjadi pelepasan karena dia negatif. Pelepasan kalor sebesar 92 kJ per mol, ini harusnya ya. Maka untuk membentuk 1 mol gas amonia, jadi kita harus mencari dulu 1 molnya itu berapa. Kalau 2 mol itu 92 kJ, kalau 1 mol berapa? Nah, tinggal 92 kJ per 2 mol. Ya, karena ini 2. Berarti 92 per 2. Berarti 46 kJ per mol. Jadi 1 molnya itu 46 kJ. Nah, jadi perubahan entalpi pembentukannya itu negatif 46 kJ per mol. Seperti ini ya. Perubahan entalpi pembentukannya untuk 1 mol itu ini. Kalau yang ini tuh untuk 92 itu untuk 2 mol. Kalau 1 mol ini negatif 46 kJ per mol. Sampai sini paham ya semuanya? Kalau nanti ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Nah, kemudian ini ada latihan soal, kalian kerjakan ya, kira-kira C plus O2 menjadi CO2 itu berapa perubahan entalpi pembentukannya? Oke, saya lanjutkan saja ya. Kemudian, yang kedua ada perubahan entalpi penguraian standar yang dilambangkan dengan delta HD. Nah, pada dasarnya perubahan entalpi penguraian standar ini kebalikannya dari pembentukan tadi ya. Jadi perubahan entalpi penguraian standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol. Harus penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya yang diukur pada keadaan standar. Jadi yang namanya diuraikan, penguraian itu berarti satu senyawa diuraikan menjadi H2 plus setengah O2 ini. Senyawa H2O diuraikan unsurnya H2 dan setengah O2. Delta HD-nya plus 286 kJ per mol. Reaksi di atas artinya adalah untuk menguraikan 1 mol air atau H2O dibutuhkan kalor. Dibutuhkan karena dia plus, berarti endoterm. Dibutuhkan kalor sebesar 286 kJ per mol. Berarti perubahan entalpi penguraiannya plus 286 kJ per mol. Oke, sampai sini paham ya semuanya ya. Yang namanya diuraikan itu, ya diuraikan, senyawa diuraikan menjadi unsur. Ini kebalikannya. Intinya kebalikan dari yang entalpi pembentukan standar tadi. Nah, kemudian ada latihan soal, coba kerjakan. Berapa perubahan entalpi penguraiannya? Ingat, kalau di sini ada angka 2, berarti dia menunjukkan 2 mol. Jadi 485,6 ini untuk 2 mol. Kira-kira kalau 1 mol berapa? Bisa kalian kerjakan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan. Gimana kalau 1 mol? Intinya kalau perubahan entalpi itu harus dalam 1 mol. Nggak boleh 2 mol. Oke? Nah, yang ketiga ini ada perubahan entalpi pembakaran standar. Pembakaran. Yang lambangnya itu delta HC. Nah, jadi perubahan entalpi pembakaran standar adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol zat dengan oksigen. Yang namanya pembakaran itu pasti direaksikan dengan oksigen yang diukur pada keadaan standar. Pasti ya, sudah pasti ya keadaannya standar. Nah, kita perhatikan di sini contohnya. C6H6 plus 15 per 2 O2, ini pembakaran ya pasti, O2, menjadi 6CO2 plus 3H2O. Delta Hc-nya negatif 3271 kJ per mol. Reaksi di atas artinya adalah pada pembakaran 1 mol benzena, C6H6 itu benzena ya, 1 mol, karena dia di sini tidak ada angkanya, dia menandakan 1 mol. Pembakaran 1 mol benzena dihasilkan CO2, nih dihasilkan CO2 dan H2O, serta dilepaskan, karena dia negatif, serta dilepaskan kalor sebesar 3271 kJ per mol.
Seperti ini ya, berarti perubahan entalpi pembakarannya negatif 3271 kJ per mol. Gitu ya. Kata kunci dari pembakaran itu pasti direaksikan dengan oksigen, O2, dan dihasilkan CO2 dan H2O. Oke, contohnya, reaksi pembakaran CH4 menghasilkan kalor sebesar 802 kJ per mol. Pada pembakaran 4,8 gram CH4 akan dibebaskan kalor sebesar, jadi kita disuruh mencari besarnya kalor yang dibebaskan dari pembakaran 4,8 gram CH4. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya? Nih, reaksi pembakaran CH4 ini kan tadi menghasilkan kalor sebesar ini ya, 802 kJ per mol ya. Artinya, pada pembakaran 1 mol itu, ini kan per mol, 1 mol CH4 itu pasti dihasilkan kalor sebesar 802 kJ. 1 molnya itu 802. Nah, kalau 4,8 gram kira-kira berapa kilojoule? Nah, caranya kita mencari molnya dulu. 4,8 per mr. Massa per mr ya, mencari mol itu massa per mr. Mr itu cuma AR-nya. ArCH4. C-nya 12. Hanya ada 4, 16. Ini harusnya 16 ya, maaf ya. Harusnya 4,8 per 16 sama dengan 0,3 mol. Gitu ya. MrCH4 itu kan C-nya 12, hanya ada 4. 12 tambah 4, 16. Maka, untuk membakar 0,3 mol CH4 akan dibebaskan kalor sebesar 0,3 mol per 1 mol. 1 mol, karena tadi 1 molnya kan 802. Nah, kalau 0,3 mol berapa? Ya ini, 246 kilojoule. Jadi, delta Hc-nya sama dengan negatif 246 kilojoule per mol. Seperti ini ya. Ini jawaban untuk pembakaran 4,8 gram CH4. Negatif karena dia dibebaskan, berarti eksoterm. Sampai sini paham ya semuanya? Oke, yang terakhir ada perubahan entalpi penetralan standar. Yang lambangnya itu delta Hn. Ingat ya, apa itu perubahan entalpi penetralan standar? Jadi, merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada penetralan 1 mol asam oleh basa. Jadi, 1 mol asam oleh basa itu dinetralkan, atau bisa juga 1 mol basa oleh asam, bisa kebalikannya, yang diukur pada keadaan standar. Kalian perhatikan di sini, persamaan termokimianya 2NaOH plus H2SO4 menjadi Na2SO4 plus 2H2O. Delta Hn-nya min 200 kJ per mol. Artinya, reaksi di atas untuk menetralkan 2 mol NaOH, ini NaOH ya, 2 mol, karena ini 2, membutuhkan 1 mol H2SO4, ini 1 mol, dengan menghasilkan kalor sebesar 200 kJ per mol, harusnya. Menghasilkan karena dia negatif, gitu ya. Maka, perubahan entalpi penetralan untuk NaOH itu sebesar, ini kan min 200 kJ per mol per 2 mol, karena dia NaOH-nya ada 2, berarti ketemunya negatif 100 kJ per mol. Kemudian, untuk perubahan entalpi penetralan H2SO4 itu min 200 kJ per 1 mol, ini karena 1 ya, sama dengan negatif 200 kJ per mol. Oke? NaOH itu termasuk basa. Kalau H2SO4 itu termasuk asam, dia asam sulfat. Namanya ya. Kalian nanti akan pelajari materi asam basa itu di kelas 11. Oke? Penetralan, berarti ini penetralan basa oleh asam, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada latihan soal. Perhatikan data persamaan reaksi termokimia di bawah ini. Berdasarkan data di atas, tentukan persamaan reaksi yang merupakan delta HF, delta HD, dan delta HC. Nah, kalian pilih
antara 1 sampai 5 ini mana yang delta HF? Delta HF itu tadi apa? Entalpi pembentukan. Yang mana pembentukan? Kemudian delta HD yang mana penguraian? Senyawa diuraikan. Kemudian delta HC pembakaran yang mana? Reaksi itu pembakaran. Ingat cirinya pembakaran direaksikan dengan oksigen. Kira-kira yang mana? Oke, ini bisa ya semuanya ya. Kemudian di sini persamaan termokimia pada reaksi penguraian 1 mol AgNO3 memerlukan energi sebesar 95 kJ. Nah, penulisan persamaan termokimia yang sesuai itu yang mana? A, B, C, D, atau E? Kira-kira kalau 1 mol itu 95, kira-kira yang mana? Penguraian berarti senyawa diuraikan. Ingat, kalau O itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus O2. Yang mana? Bisa ya? N juga N2. Ingat ya, senyawa yang harus dengan 2 itu. Kemudian ada perubahan entalpi pembakaran gas CH4 sebesar min 80 kJ per mol. Jika ARH itu 1, atom relatifnya ya, ini bisa dicari di SPU, sistem periodik unsur, dan ARC atau karbonnya 12. Perubahan entalpi pada pembakaran 8 gram gas tersebut adalah sebesar, nah ini tadi di depan ada contoh soal persis seperti ini. Kalian cari, kira-kira kalor pada pembakaran 8 gram gas CH4 itu sebesar berapa? A, B, C, D, atau E. Oke? Nah, sekian dulu ya materi kali ini. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada yang belum dapat dipahami, silakan bertanya. Pokoknya jangan malu bertanya. Karena jika satu saja materi itu kalian belum paham, nanti ke belakangnya itu akan rancu ya. Jadi harus tetap bertanya kalau ada yang belum paham. Santai saja. Oke, sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.